Salam sejahtera buat kita semua dan salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Primus Pedinanga SPD, calon guru penggerak angkatan 10, unit kerja SMA Negeri 1 Wolowai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar peserta didik saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal, ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Dan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian pada saat saya menanyakan kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya diam. Yang terakhir yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana peserta didik saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya, di antaranya, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang berada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar bahwa dengan adanya perbedaan ini akan menjadi pembelajaran yang lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, dapat merubah perilaku saya, antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar peserta didiknya meningkat. Dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, harus lebih cermat melihat bakat anak.
menuntun sesuai kodrat melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Selanjutnya, agar peserta didik saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar peserta didik saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan yang akan saya lakukan di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak. Saat ini, mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan pada aspek budi pekerti. Kebiasaan-kebiasaan baik akan selalu saya teladani kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG. Pendidik yang menuntun, bukan menuntut. Sebagai seorang pendidik, kita tidak lagi menuntut, melainkan menuntun, karena kita sebagai guru berperan sebagai AMONG dalam penerapan di kelas, sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai manusia yang tidak sempurna, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan saya tidak berkenan. Salam guru penggerak dan salam sejahtera buat kita semua.